Ya, jadi ini adalah pembelajaran keberapa nih, Us? Keenam, Pak. Keenam, ya, pembelajaran keenam, mata kuliah, ya, PTK, penelitian tindakan kelas. Ya, jadi jangan lupa-lupa, ya. Kemarin saya ada kedatangan senior kalian mau maju skripsi. Ya, jadi saya pembimbingnya. Ya, jadi apa yang kamu teliti? Bengong. Ya, kamu meneliti pakai apa? Bengong. Terpaksalah saya kasih ini pembelajaran lagi. Ya, jangan sampai begitu. Ya, masa kan nggak tahu dia apa yang mau ditelitinya. Kan susah kita kan, si Derlin mana tadi? Si Derlin Jogoto. Ada ya, masuk ya. Jadi ini hal-hal seperti itu. Ya, jangan sampai kita nggak tahu loh. Jadi saya jelaskan sama dia. Ya, skripsi itu adalah tugas akhir. Setelah skripsi nggak ada lagi tugas-tugas. Ya, dalam penelitian ini ya garis besarnya 3. Banyak loh jenis-jenis penelitian, tapi garis besarnya 3. Penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian PTK secara garis besarnya. Jadi kamu mau meneliti yang di mana? Ya bingung dia. Nah, itulah anak bapak semua. Ya, jangan sampai bingung. Ya, tentuin ya penelitian ya metodenya kualitatif, kuantitatif atau PTK. Iya Pak, ini pembelajaran daring kemarin Pak agak-agak susah. Nah, itu dia jawabannya. Ya, jadi anak bapak semua, ya materi kali ini adalah materi kita observasi. Ya, ya Mirna ya, Mirna senyum-senyum aja. Kamu senyum sama saya apa sama siapa Mirna? Jadi GR saya jadinya, ya kan? Si Mirna senyum-senyum sama saya. Iya, jadi GR juga saya, ya. Jadi dalam observasi itu, ya ada beberapa pendekatan, ya. Nah, kita kan mau observasi, ya, mau mengadakan PTK, penelitian tindakan kelas. Kita mau mengadakan penelitian tentang suatu model, ya, model pembelajaran yang akan dilakukan ya oleh suatu sekolah. Ya. Jadi model yang sebelum kita melakukan penelitian, kita observasi dulu, Mirna. Ya, kita observasi. Ya, nah, bagaimana observasinya? Ya, kita melalui pendekatan. Ya, pertama kita interpretasikan dulu. Ya, faktanya apa? Flora simbolon, ya, flora simbolon. Flora mana sih flora? Nggak ada masuk tadi. Jadi bagaimana kita fakta-fakta yang ada, kita susunlah kerangkanya ya sebelum kita melakukan penelitian. Nah, kita observasi dulu ya masalah-masalah di tempat penelitian kita. Jadi yang pertama ya pendekatannya adalah dengan interpretasi. Ya, bagaimana kita menginterpretasikan ya secara aktual, secara faktanya, barulah kita buat kerangkanya. Kemudian fokus. Yang kedua fokus. Jadi kita harus fokus dalam interpretasi itu kita harus fokus. Ya, jangan kita membuat suatu kerangka penelitian tadi dia nggak fokus ya lebih kecil ya fokusnya lebih baik karena kita akan tidak berkembang kemana-mana ya sehingga kita akan dapat sesuatu hasil yang dapat dan yang bermakna dan dapat diterapkan di sekolah kita ya jadi fokusnya ya kita harus tetapkan
Ya, jangan fokusnya tadi ada beberapa variabel sehingga begitu hasilnya ada, dia berkembang kemana-mana. Itulah yang kedua. Kemudian dalam pelaksanaan, yang ketiga, dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, ya kita harus melibatkan teman-teman kita, ya, kemudian sesama guru, ya, kepala sekolah kita libatkan, ya, sehingga dalam pelaksanaannya nanti kita akan mendapat masukan-masukan yang sangat berarti tentang pendidikan atau penelitian tindakan kelas kita. Ya. Kemudian langkah yang keempat, ya, kita tentukan tujuannya kemana. Ya, kalau kita ingin bepergian, kita kan menentukan dulu kemana tujuan kita. Apakah tujuan kita ke Medan? Apakah tujuan kita ke Stabat? Apakah tujuan kita ke Batangkuis? Kita tentukan tujuan kita. Ya, sebelum kita menentukan tujuan kita tidak bisa, ya, tidak bisa melakukan penelitian tadi. Ya, tujuannya aja nggak ada, gimana? Ya, apa yang mau kita teliti? Ya, kita tidak mengetahui tujuannya apa. Kemudian di samping itu, ya, kita harus menyiapkan alat-alat bantu rekaman. Ya, kalau alat-alat bantu rekaman ini, ya, tidak susah kita cari. Ya, sekarang ini paling gampang kita punya HP, kita rekam. Ya, kita kumpulin semua itu hasil rekaman kita kumpulin dalam satu file. Nah, sehingga kita mempunyai bukti yang otentik. Ya, nanti bila seseorang akan menanyakan kepada kita bisa membuka rekaman-rekaman tersebut. Ya, kalau kita nanti berdebat dengan guru-guru yang lain, kita bisa membuka rekaman tersebut. Itulah pentingnya rekaman. Ya. Kemudian sasaran, baru kita berbicara tentang sasaran. Ya, sasaran yang kita tuju itu kemana? Ya, yang dalam interpretasi tadi itu kemana sasaran kita? Ya, jadi itulah bagaimana kita mengadakan penelitian tindakan kelas. Ya, hal ini paling penting, ya, sebelum kita melakukan, ya, bagaimana kita mengobservasi, ya, tempat penelitian kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dulu slide yang satu ini. Ya, jadi dalam observasi, ya, prosedur observasi, seperti yang saya jelaskan di atas, ada beberapa prosedur dalam observasi penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada beberapa pendekatan, yang kedua pilihan prosedur, dan yang ketiga langkah-langkah observasi. Ya, beberapa pendekatan, ya, itu yang pertama saya katakan, ya, interpretasi, ya, fokus, pelaksana, tujuan, yang kelima alat bantu rekam, kemudian yang keenam adalah sasaran observasi. Ya. Interpretasi apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, secara teori, ya, berbagai situasi dan fakta yang diperoleh dalam observasi langsung diinterpretasikan dengan kerangka pikir tertentu, baik yang berhubungan dengan apa yang telah dikatakan atau tidak dikatakan, apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh guru, ya, dan atau siswa, diberi makna yang khas dan unik. Kemudian yang kedua, fokus. Ya, penetapan fokus dimaksudkan untuk membatasi perhatian
pengamat terhadap titik incar yang telah ditetapkan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pengamatan terhadap komponen di luar fokus. Sebab di sisi lain, pengamatan secara terbuka juga dibutuhkan dalam rangka perbaikan tindakan. Jadi fokus ini ya, kalau kita tidak fokus, ya nanti kita berkembang kemana-mana. Nah, hal itu memang boleh, ya boleh ditafsirkan berkembang kemana-mana. Tetapi lebih baiknya yang berkembang kemana-mana tadi adalah alat perbandingan bagi kita. Ya, dan kita tetap sebagai fokus dalam suatu penelitian. Ya. Kemudian pelaksana, pada dasarnya ya dalam konteks penelitian tindakan keras, guru merupakan aktor tindakan yang juga berperan sebagai pengamat. Pengamatan yang dilakukan oleh guru pada prinsipnya memiliki objektivitas yang rawan, sehingga sangat diperlukan untuk dilakukan oleh teman sejawat atau dosen yang menjadi kolaborator. Jadi dalam pelaksanaan ini ya kita juga seperti yang saya katakan tadi harus melibatkan teman-teman guru kita, ya teman-teman kita, ya kepala sekolah. Nah, untuk memberi masukan-masukan kepada kita dalam pelaksanaan PTK ini. Kemudian tujuan, ya apa sih tujuannya? Ya, bagaimana kita melakukan penelitian tindakan kelas? Ya, tujuan kita kemana? Ya, kita harus menentukan dahulu ya berbagai tujuan-tujuan yang akan kita hasilkan, untuk memberi masukan-masukan dalam pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Kemudian kita lihat alat bantu rekam, ya seperti saya jelaskan tadi, ya penggunaan alat bantu rekam dalam prosedur observasi dapat direntang dari tidak menggunakan alat bantu rekam, kecuali selembar kertas sampai dengan menggunakan alat rekam pandang dengar. Seperti kamera video, penggunaan alat bantu rekam yang canggih memang sangat bermanfaat dalam bentuk kelengkapan rekaman. Namun dipertimbangkan jika penggunaannya memang benar-benar dibutuhkan. Sasaran observasi, ya, pengamatan pada penelitian tindakan kelas dipusatkan pada proses maupun hasil tindakan pembelajaran beserta segala peristiwa yang melingkup. Hasil pengamatan langsung diinterpretasikan guna menjadi masukan dalam rangka pelaksanaan refleksi. Nah, jadi ini ada beberapa pilihan prosedur dalam observasi. Ya, ada namanya observasi terbuka, kemudian observasi terfokus, kemudian observasi terstruktur, ya, kemudian yang keempat observasi secara sistematik. Mari kita lihat dulu satu-satu bagaimana ya prosedur-prosedur yang dilakukan ya oleh penelitian tindakan kelas. Observasi terbuka. Pelaksanaan observasi terbuka dimulai dengan halaman kosong sampai dengan pengamat merekam seluruh komponen penting dalam proses pembelajaran dalam rangka implementasi tindakan perbaikan. Hal ini dimaksudkan agar pengamat dapat merekonstruksi proses implementasi tindakan perbaikan dalam diskusi balikan. Kemudian observasi terfokus, ya adalah observasi yang cukup spesifik, diarahkan pada aspek tindakan guru atau siswa dalam proses pembelajaran. Misalnya, kemungkinan fokus amatan adalah dimensi strategi bertanya yang tergelar dalam episode pembelajaran. Ya,
Ini contohnya ya, contoh format ya observasi terbuka. Ya, ini kita buat formatnya dengan selembar kertas. Kemudian kita cantumkan kategori keterampilan mengajar. Prestasi, pembelajaran tidak langsung, pembelajaran langsung, kemudian suara, strategi bertanya, pemberian balikan, penguasaan bahan. Yang terakhir adalah tuntutan pencapaian. Inilah contoh ya bagaimana kita membuat suatu format observasi terbuka. Ya. Contoh observasi terfokus ya. Kategori perilaku ya, pemilihan responden, kemudian fokus observasi, meminta siswa yang mengacungkan tangan untuk menjawab. Kemudian yang kedua, meminta siswa yang tidak mengacungkan tangan untuk menjawab. Kemudian contoh yang lain adalah yang B, intonasi dan cara mengajukan pertanyaan. Ya, fokus observasinya adalah yang pertanyaan diajukan dengan jelas, pertanyaan diajukan pada seluruh siswa, dan yang ketiga, pertanyaan diajukan untuk siswa tertentu. Ya, inilah contoh bagaimana observasi yang dikatakan terfokus. Ya, observasi terstruktur. Ya, observasi terstruktur ditandai dengan perekaman data yang relatif sederhana, berhubungan dengan telah tersedianya format yang relatif rinci, sehingga pengamat tinggal membubuhkan tanda cacah atau teli, atau tanda-tanda lain, sehingga gejala yang diamati dapat terpetakan secara rapi. Kemudian observasi sistematik. Dalam pelaksanaan observasi sistematik, pengkategorian bentuk atau jenis data yang diamati distrukturkan secara lebih rinci. Misalnya dalam format yang telah menetapkan kategori berupa ungkapan guru, ungkapan siswa, atau diam sama sekali. Ya. Contoh format observasi terstruktur. Ya, kita hanya memberikan teli-teli, ya, kemudian kode-kodenya, dan arti dari kode-kode tersebut sudah kita buat. Apa arti 1, apa arti 2, 3, 4, 5, 6, itulah kode-kode yang telah kita buat sebelumnya, maka kita isikanlah format yang ada ini. Seperti siulan, ya, kode 1 dia menjawab 3 kali, kemudian kode 2 dia menjawab 4 kali, dan dia secara keseluruhan menjawab 40%. Demikianlah contoh-contoh observasi terstruktur. Nah, contoh format observasi sistematik. Ya, aspek-aspek yang diamati, ya, ujaran guru. Pertama, menghormati perasaan siswa, memberikan pujian, menerima gagasan siswa, bertanya, berceramah, memberikan perintah, kemudian memberikan kecaman. Itu kita teli, ya, berapa yang 1, berapa yang 2, berapa yang 3, sampai dengan berapa yang ke-7. Kemudian aspek yang diamati ujaran siswa, ya, karena ditanya atau diperintahkan atas prakarsa sendiri atau diam atau senyap, dan kita teli, ya, berapa yang menjawab dengan kode 1, berapa yang menjawab dengan kode 2, dan berapa yang menjawab dengan kode 3. Kemudian langkah-langkah observasi berikutnya, ya, pertemuan, perencanaan, pelaksanaan observasi, kemudian diskusi balikan, dan yang keempat adalah rencana tindak lanjut. Ya, pertemuan perencanaan dapat diartikan, ya,
adalah penetapan fokus observasi. Yang kedua adalah kriteria observasi. Yang ketiga adalah alat bantu observasi. Dan keempat, keterampilan mengobservasi. Yang meliputi kemampuan menunda simpulan, keterampilan dalam hubungan antar pribadi, serta kemampuan teknis. Pelaksanaan observasi, ya, pengamat pada saat pelaksanaan observasi mengumpulkan data mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam proses pembelajaran, baik pada guru, siswa, maupun situasi kelas. Pengamat berperan sebagai pencatat apa yang dilihat, didengar, ya, bukan sebagai penilai. Jadi pengamat itu hanya mencatat, ya, tidak lebih dari situ. Dan pengamat tersebut bukan sebagai penilai akan keberhasilan penelitian tindakan kelas. Diskusi balikan, ya, dilakukan dalam situasi yang saling mendukung, serta didasarkan pada informasi yang diperoleh selama observasi. Penetapan target dalam diskusi balikan harus bersifat realistis untuk dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Kemudian perencanaan tindak lanjut. Sasaran-sasaran baru perbaikan merupakan titik tolak untuk perbaikan siklus penelitian tindakan kelas berikutnya. Hal ini dapat dilakukan secara terus-menerus sampai dengan tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, demikianlah, ya, apa materi kita pada siang ini, ya, mengenai observasi, ya, yang dilakukan secara pendekatan, ya, interpretasi, fokus, pelaksanaan, tujuan, alat, dan sasaran untuk kita interpretasikan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ya. Siapa yang ingin bertanya akan saya catat. Ya. Yang ingin bertanya akan saya catat. Dan lumayan untuk nambah-nambah, ya, nambah-nambah untuk beli kerupuk. Ayo, Malda. Malda Sari Duha. Ya, Pak. Ya, apa yang kamu tanyakan? Tentang pengamatan struktur itu, Pak. Iya. Kenapa? Kurang paham, Pak. Kurang paham sekali. Gimana caranya? Ya, jadi pengamatan terstruktur. Ya, namanya terstruktur. Ya, jadi kita mengamati itu, ya, harus ada step-stepnya. Jadi bagian-bagiannya. Kita jangan kemana-mana dalam pengamatan. Jadi terstruktur itu adalah sistematis, tersistematis. Ya, jangan kita memasukkan hal-hal yang tidak penting. Ya, sehingga mengambang kemana-mana. Ya, kalau sudah mengambang kemana-mana, maka tidak terstruktur lagi. Ya, jadi hal-hal yang terstruktur yang kita jadikan pedoman adalah apa yang ingin kita lakukan. Ya, jangan sampai kita keluar dari apa yang akan kita teliti. Oke, terima kasih Malda. Kita dulu, ya. Ya, Malda, siapa lagi mau bertanya? Saya Pak Nusman Alawa. Nah, Newsman. Nah, pertanyaan saya itu Pak di bagian format contoh observasi terbuka itu Pak. Iya. Yang nomor 6 pemberian balikan maksudnya itu seperti itu apa Pak? Pemberian balikan itu maksudnya seperti apa dia dan apa kaitannya dengan observasi terbuka gitu Pak? Jadi balikan tadi. Jadi kita kan mengadakan melibatkan dari orang-orang di sekitar kita. Kita melibatkan dari guru-guru,
kita melibatkan kepala sekolah, kita melibatkan teman-teman kita seprofesi, ya, kita libatkan mereka semua. Mereka mengikuti semua penelitian tindakan kelas, ya, satu-satu, step by step mereka ikuti. Setelah kita selesai dalam melakukan eksperimen ataupun tindakan dalam satu tahapan, ya, kita diskusikan, ya. Jadi diskusi-diskusi itulah yang menambah wawasan kita untuk memperbaiki tindakan kelas tersebut. Dan output-output yang diberikan oleh teman-teman kita seprofesi ataupun guru-guru ataupun kepala sekolah, itulah yang dinamakan diskusi balikan. Apa yang disarankan oleh mereka? Apa yang terasa keganjalan-keganjalan atau keganjilan-keganjilan yang kita buat dalam penelitian tindakan kelas tersebut, ya, mereka memberi masukan-masukan kepada kita. Itu ya, Nius ya. Terima kasih Nius. Terima kasih, Pak. Iya. Satu lagi. Siapa yang mau nilai lagi? Sudah dapat 2 orang. Siapa lagi? Depi, ayo Depi. Depi Permatasari. Saya ingin tanya sih Pak tentang penelitian tindakan kelas sendiri. Jadi kira-kira Pak dalam penelitian tindakan kelas itu sebenarnya bisa digunakan untuk skripsi gitu ya Pak ya? Iya. Ya, jadi oke, terima kasih Depi. Dan juga Pak, maksudnya kalau memang bisa digunakan untuk skripsi gitu kan, kadang kan mungkin jarang digunakan orang atau gimana ya Pak ya, karena kan lebih sering melihat orang buat tugas akhirnya itu kan dengan menggunakan 2 penelitian lainnya, seperti misalnya kualitatif dan kuantitatif gitu. Iya, terima kasih Depi. Jadi sebenarnya penelitian tindakan kelas ini, ya, tidak salah untuk dilakukan untuk skripsi kita. Kelemahannya penelitian tindakan kelas ini melibatkan orang banyak, ya, memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang sangat mahal, sehingga kasihan mahasiswa kalau ditugaskan dalam skripsinya untuk melakukan penelitian tindakan kelas, ya, bisa nggak selesai tadi mahasiswa tadi Devi. Bukan berarti tidak boleh untuk mengadakan PTK ini dengan skripsi kita, ya, boleh saja dan sah-sah saja, ya, karena inilah yang perlu, ya, yang perlu dilakukan seorang mahasiswa ini, ya, dalam menemukan suatu model pembelajaran, ya, model-model tersebut, model-model yang kekinian yang secara aktualita akan diadopsi oleh tempat kita mengajar atau tempat kita bekerja tersebut. Tetapi perlu kita pertimbangkan dengan melibatkan begitu banyaknya orang, ya, begitu fasilitas-fasilitas yang banyak tersebut, yang mahal tersebut. Jadi disarankan dengan penelitian skripsi kita dengan 2 model penelitian di atas. Dan kalau mau juga mahasiswa tersebut, ya, sah-sah saja Depi, ya, boleh saja, ya. Oke Depi, terima kasih anak Bapak, ya, terima kasih anak Bapak semua, ya. Itulah pembelajaran kita, pembelajaran yang ke-6 ini. Sampai jumpa pembelajaran yang ke-7. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita sehat-sehat semua. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Iya. Selamat siang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.